Sadio Mane puji timnas Indonesia yang mampu imbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini katanya. Sadio Mane beri acungan jempol kepada timnas Indonesia usai imbang lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan timnas Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun Arab Saudi berhasil membalasnya melalui Musab Al-Juair di menit 45-3 sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan yang bagus, timnas Arab Saudi mampu ditahan imbang oleh lawannya, Indonesia, kata Sadio Mane saat ditanya media. Pemain Al-Nassr ini menilai keberhasilan timnas Indonesia dalam menahan imbang Arab Saudi karena perbedaan pengalaman masing-masing pemainnya. Sekarang nyaris semua pemain Arab Saudi itu bermain di Liga Arab Saudi, sedangkan Indonesia punya banyak pemain dari liga-liga top Eropa. Tentu ketika mereka datang, mereka menunjukkan level yang berbeda, tuturnya. Mantan pemain Liverpool ini pun memberikan apresiasinya kepada seluruh pemain Indonesia, pasalnya para pemain timnas Indonesia tampil apik di laga tersebut. Saya tidak benar-benar menontonnya, tapi tentunya bisa dilihat bagaimana perbedaan yang ditunjukkan oleh pemain Indonesia. Saya menonton cuplikan pertandingannya dan para pemakan ada di level yang berbeda, lanjut Mane. Memang pemain Arab Saudi bermain bersama banyak pemain dari Eropa, tapi ada sedikit hal yang bisa membedakan, banyak pemain tidak mendapatkan menit bermain, katanya. Mees Hilgers dan Eliano Reijers resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian itu didapat setelah keduanya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, kata Erick Thohir di akun Instagramnya, Erick Thohir. Sore tadi, Erick Thohir mengonfirmasi kepada awak media memang ada dua pemain yang sedang diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, ia tidak memberitahu siapa dua pemain yang dimaksud. Sampai akhirnya, terungkap sudah dua pemain keturunan yang dimaksud. Masuknya Mees Hilgers dan Eliano Reijers tidaklah mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, dua nama ini sudah santer terdengar akan dinaturalisasi. Bahkan salah seorang Ultras FC Twente sudah membocorkan kalau Mees Hilgers telah berada di Jakarta. Jika proses naturalisasinya lancar, Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa memperkuat timnas Indonesia paling cepat bulan. Rencananya pada bulan depan, ada Bahrain dan Cina yang menjadi lawan skuad Garuda. Hal itu membuat media Australia, Sydney Morning Sport nampak panik melihat kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Ini sangat gila, Indonesia terus menambah pemain-pemain terbaiknya demi tekad meraih tiket menuju Piala Dunia 2026, tulis Sydney Morning Sport. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia dan seluruh negara yang berada di grup C, tegasnya. Shin Tae-yong kembali membuat jagat sepak bola dunia tersentak. Terkini, ia sukses memenangkan adu strategi saat menghadapi pelatih top bernama Roberto Mancini. Sebelum laga berlangsung, Ronald Koeman kembali menyanjung juru taktik berKTP Korea Selatan tersebut. Pelatih Indonesia telah mengubah paradigma di timnas Indonesia, ujar Koeman, dilansir dari situs resmi KNVB. Paradigma yang saya maksud, Indonesia sekarang berani menghadapi siapapun, mereka mampu menciptakan atmosfer di mana semua pemain punya keyakinan sangat tinggi bahwa dirinya bisa bersaing. Mampu atau tidak mengalahkan tim kuat itu hal lain, namun, paling tidak dia mampu bersaing di level itu. Sehingga percaya diri setiap pemain saya rasa ada peningkatan, kata Koeman. Pelatih 61 tahun itu tak memungkiri masih saja ada perdebatan ihwal eksistensi Shin Tae-yong selalu nahoda di ruang ganti timnas Indonesia. Hanya saja, Koeman mengingatkan bahwa semua harus dilakukan dengan step by step. Menurut Ronald Koeman, sukses timnas Indonesia harus pelan-pelan namun pasti, jika berlanjut maka akan banyak pemain top merapat ke Indonesia. Saya rasa, suatu saat nanti kalau Indonesia tetap melanjutkan tren ini, akan punya pemain top lebih banyak punya keinginan juga untuk datang ke sini, tandas pelatih asal Belanda itu. Atas dasar pernyataan Ronald Koeman itu jugalah yang mungkin membuat PSSI memutuskan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Dengan kontrak tersebut, Shin Tae-yong bisa dibilang salah satu pelatih timnas Indonesia yang dikontrak cukup lama.
Media Argentina, Sunsport, menyebut timnas Indonesia mendapat 1 poin berharga usai mengimbangi timnas Arab Saudi. Hasil imbang tersebut sungguh di luar dugaan. Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin usai matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Sunsport menyebut hasil imbang itu sebuah kejutan tersendiri, mereka seakan tak percaya timnas Indonesia sanggup menahan Arab Saudi di kandang lawan. Pasalnya timnas Argentina sendiri mampu dikalahkan oleh Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar dengan skor 2-1. Indonesia menciptakan kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi, tulis Sunsport dalam artikelnya. Timnas Argentina sendiri bisa dikalahkan Arab Saudi saat Piala Dunia 2022 Qatar lalu, ini sungguh luar biasa bagi Indonesia, lanjutnya. Lebih lanjut, media tersebut menilai 1 poin yang diraih Indonesia sangat berharga. Apalagi, hasil imbang itu dicatatkan di kandang Arab Saudi yang terkenal angker. 1 poin berharga buat Indonesia, perjalanan masih panjang demi langkah menuju Piala Dunia 2026, tulis Sunsport. Selanjutnya, timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday 2, laga itu dijadwalkan berlangsung Selasa 10 September 2024 pukul 19 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Martin Paes dapat pujian setinggi langit usai melakoni debut apik di timnas Indonesia pada laga kontra timnas Arab Saudi. Ia bahkan terpilih sebagai man of the match di laga tersebut. Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin usai matchday pertama grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Laga timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia itu dimainkan Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong bermain lebih bagus terutama di 45 menit pertama. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun, Musab Al-Juair, 45-3, sukses membuat skor sama kuat 1-1 jelang turun minum, kedudukan itu bertahan hingga usai. Hal tersebut tidak terlepas dari penampilan apik Paes di bawah mistar gawang. Sejumlah penyelamatan dilakukan termasuk penalti Salem Al-Dawsari di menit ke-79. Legenda timnas pun memberi pujian untuk penampilan apik dari kiper FC Dallas tersebut. Good job, penampilan yang luar biasa dari kiper debutan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, tulis Marcus Horizon. Semoga ke depan Martin Paes bisa terus memberi penampilan terbaiknya demi lambang Garuda di dada, lanjut mantan kiper timnas itu. Aksi-aksi Paes membuat Indonesia sukses meraih 1 poin dari laga tandang. Kini, mereka duduk di posisi 4 klasemen dengan nilai 1. Puncak tabel diduduki timnas Jepang dan timnas Bahrain yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Sementara, Arab Saudi dan Indonesia bertengger di tangga ketiga serta 4. Lalu, timnas Australia dan timnas Cina masing-masing berada di urutan 5, 6 dengan nilai 0 karena kalah di laga pertama. Timnas Indonesia bermain di laga pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayang, skuad Garuda gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City. Pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji timnas Indonesia yang bermain cukup apik saat bertemu dengan anak asuh Roberto Mancini. Pertandingan pertama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia, mampu menahan imbang anak asuh Roberto Mancini, tulis Thairat Sport. Ini tentu sangat membanggakan bagi wakil Asia Tenggara satu-satunya, ini pertandingan yang sangat seru, lanjutnya. Pelatih sekelas Roberto Mancini tidak mampu mengalahkan tim dengan ranking terendah, itu sangat memalukan, terang media tersebut. Media Thailand tersebut juga berharap Indonesia mampu bermain apik saat bertemu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik saat berjumpa Australia nanti, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyodorkan daftar pemain naturalisasi atau keturunan untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia ke PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum, Ketum, PSSI,
Erick Thohir mendorong Shin Tae-yong agar segera menyerahkan daftar rekomendasi pemain keturunan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong kini sudah memberikan daftar rekomendasi pemain keturunan tersebut kepada PSSI. Untuk striker sendiri saya hari ini sudah mengajukan rekomendasi pemain keturunan kepada Pak Ketum hari ini, jadi Pak Ketum pun sudah bicara akan bantu agar prosesnya semakin cepat, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Korea Selatan. Pemain tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertajam lini serang timnas saat tampil di round 3, tambahnya. Saya tentu tidak bisa menyebut nama tersebut secara rinci, ia bermain di Liga Belanda, Grade A, tegas Coach Shin. Timnas Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, tentu amunisi tambahan berupa pemain keturunan akan sangat membantu. Terlebih Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda masuk ke grup neraka yang tentu membutuhkan talenta-talenta pemain keturunan yang bermain di Eropa. Pemain keturunan, Shiloh Tae-zhan sangat berharap segera bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Shiloh Tae-zhan merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Feyenoord itu berharap bisa membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September 2024. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia, saya pernah dapat panggilan dari Timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Shiloh dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Shiloh juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju, tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 21 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat Timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya. Penggawa Timnas Indonesia diminta tak minder harus berhadapan dengan lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan oleh media Thailand, Tiger Sport. Indonesia akan berhadapan dengan lawan sulit di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berjumpa Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang tampil di putaran final Piala Dunia 2022 lalu. Selain itu, ada Bahrain dan Cina yang secara ranking FIFA ada di atas Indonesia. Jangan berpikir bahwa lawan tim-tim elit di Asia ini sudah menjadi momok, tidak seharusnya. Dengan masuk di babak ketiga, kalian sudah selevel dengan mereka, kata Tiger Sport. Kalau kalian merasa rendah diri mendengar dan melihat nama-nama besar, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, artinya kalian sudah kalah sebelum berperang, sambung media tersebut. Menurut Tiger Sport, penggawa Indonesia harus fokus untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Anak-anak Shin Tae-yong tersebut harus berjuang mati-matian. Kalian harus fit habis all out dalam pertandingan, kalian menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, jadi ayo bikin bangga Asia Tenggara, tuturnya. Menurut media Thailand tersebut, para penggawa Indonesia harus berusaha merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Caranya, mereka harus lolos dengan status juara atau runner-up grup. Mereka akan bermain sungguh-sungguh, tidak ada lagi leha-leha atau santai karena setiap pertandingan adalah pertandingan final, tutupnya. Media asal Malaysia, Makan Bola menilai peluang tim nasional Indonesia lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbilang besar. Media Malaysia itu merasa hal itu dikarenakan ada Bahrain dan Cina yang secara level, tidak terlalu jauh dengan skuad Garuda saat ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dipastikan masuk ke grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab pasukan Shin Tae-yong itu akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia.
Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tersebut. Kendati demikian, perlu diingat hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Lalu peringkat ketiga dan keempat lanjut ke babak keempat serta posisi kelima dan keenam dipastikan gugur. Saat drawing berlangsung, Timnas Indonesia berada di pot 6 yang membuat lawan Garuda berat-berat. Namun, Makan Bola menilai ada 2 tim yang dirasa mampu dikalahkan Timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah Cina dan Bahrain yang awalnya berada di pot kelima dan keempat. Soha menilai kekuatan Cina dan Bahrain tidak terlalu, sehingga Timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Masuk grup sulit, Indonesia masih punya peluang untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, bunyi keterangan Makan Bola dalam artikel mereka, dikutip Jumat, 28 Juni 2024. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Timnas Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi keterangan dari pihak Makan Bola. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu angkat bicara terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut bahwa semua lawan yang akan dihadapi Jepang tidak ada yang mudah, termasuk Timnas Indonesia. Timnas Jepang tergabung dalam grup C. Mereka harus bersaing dengan Australia, Bahrain, Arab Saudi, Cina dan juga Timnas Indonesia. Moriyasu mengakui bahwa Jepang masuk dalam grup yang sangat sulit. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, buka Moriyasu di laman resmi JFA. Moriyasu menyebut bahwa Timnas Jepang tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk Timnas Indonesia yang rankingnya paling buncit. Ia menyebut bahwa semua tim akan tampil all out untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga Jepang harus siap memberikan performa terbaik mereka. Di babak sebelumnya, kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, sambung Moriyasu. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan. Pada kesempatan ini, Moriyasu juga mengajukan permintaan terbuka kepada seluruh warga Jepang. Ia butuh dukungan seluruh warga Jepang agar The Samurai Blues bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama-sama dengan para pemain dan para staf, kami akan memanfaatkan seluruh pengalaman kami sebagai sebuah tim di babak ini. Saya juga mengajak seluruh pendukung kami untuk membantu kami dalam pertempuran ini, pungkasnya. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat Timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang. Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut pelatih Filipina Tom Saintfiet. Hal itu bahkan disampaikan Tom Saintfiet kepada media Inggris setelah Filipina disingkirkan oleh Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Tae-yong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Kendati demikian, jalan skuad merah putih selanjutnya tidaklah mudah. Pasalnya,
Mereka telah ditunggu tim-tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Saya benci kekalahan, tapi, kekalahan, itu juga sudah diduga, Indonesia terlalu kuat, ada banyak pemain Eropa di sana, ucapnya. Tom Saintfiet bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai Timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Arab Saudi, Australia dan Jepang harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tegas pelatih Filipina tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong bersyukur bisa membantu timnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia bakal berhadapan dengan tim-tim kuat Asia di fase tersebut, sang pemain mengaku tidak gentar. Tentu saja ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Timnas Indonesia bisa melangkah jauh. Bahkan, skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Tentu saja kami merasa senang bisa ke putaran ketiga, tapi ini tidak akan berhenti sampai di sini, ujar Kelvin kepada RN7. Kami percaya dengan berbagai kemungkinan yang kami miliki, kami ingin menunjukkan kekuatan kami, sambung pemain berusia 27 tahun itu. Verdong tahu betul di putaran ketiga tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Armada Sintayong bisa berhadapan dengan para macan Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, hingga Qatar. Namun, Verdong tidak gentar sama sekali, sebagai sosok yang menyukai tantangan, ia tidak gentar melawan siapa saja di putaran ketiga nanti. Pertandingan melawan Irak dan Filipina sudah menjadi sebuah pesan bila kami lebih kuat dibandingkan sebelumnya, terang pemain Neknin Megen. Kami sudah siap melawan tim di babak berikutnya, begitu juga dengan tantangannya, tegasnya. Legenda Timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini Timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda Timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau Timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan Timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Pemain Derby County menunggu panggilan dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia besutan Sintayong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk Timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari Timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela Timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama Timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang,
saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribe Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribe Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribe Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut. Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City, pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi, saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yalal Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa? Tulis judul artikel Yalal Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yalal Sport. Yalal Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yalal Sport.
Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut.